Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Tentunya dahsyat, bukan? Pada saat ini, pada pagi hari ini, kita akan mulai ibadah kita secara online. Yang kita percaya, walaupun secara online, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Menjamah dan melawat setiap kita. Mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami ada sebagaimana adanya karena cinta kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberi nafas kehidupan, kami boleh ada di sini. Semua itu karena kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa kami. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami percaya Engkau menjamah setiap kami, melawat setiap kami Tuhan yang datang sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menggirangkan hati Tuhan dengan nyanyian syukur kita kepadanya. Haleluya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka, girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita tetap mengucap syukur kepadanya sebab Dialah Tuhan kita yang sungguh luar biasa dan teramat baik. Amin. Haleluya. Na 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 na
Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Karena kasih-Mu biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku mensyukuri, kakiku sebab rahmat-Mu Tuhan baru setiap pagi. Bersyukurlah sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya dan selamanya, kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setiamu, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kita sungguh luar biasa. Hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita mau bersyukur bahwa Bapa begitu setia bagi kita. Mari kita mau arahkan hati kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, Dialah Allah yang setia, yang sungguh mulia. Karena Dialah kita boleh mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan rasa aman. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Mari sama-sama nyatakan, Kau setia, Bapa Kau sungguh mulia. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan.
setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah hati kami, tenanglah jiwaku, aman bersama
kasih Yesus, syukur bagimu. Mari setiap umat Tuhan di rumah, mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, mari kita mau sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya Yesus. Kita ada hingga hari ini semuanya karena kasih setia Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur karena sungguh-sungguh pada Dia, Allah yang telah memberikan nafas hidup pada kita, memberikan anugerahnya yang begitu luar biasa bagi kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa atas karyamu, atas pengorbananmu, atas kasih setiamu bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. La bayara la shiri. Haleluya la Bapa bayara la bayara la shiri. Haleluya la bayara la Bapa bayara la shiri. Haleluya la bayara. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, menyediakan yang ku perlu. Kau Engkau baik dan sungguh baik dan teramat baik. Pada hari ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Kau pakai dengan luar biasa. Dan kami mau buka hati kami, membuka hati kami dengan seluas-luasnya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan biar firman-Mu itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan Tuhan. Dan situasi yang masih ada sekarang di bangsa kita perlu berjaga-jaga mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah arahkan kepada kita dengan PPKM darurat. Ya, pasti semua rasa tidak nyaman, tapi inilah situasi yang terjadi di bangsa kita dan di kota kita, saudara. Ya, mari kita akan terus berdoa dan menjaga diri kita dan keluarga kita, saudara. Ya, dan tetap terus melekat pada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan dengar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama sekali lagi. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa berkumpul secara online
kami mau cari wajah Tuhan, kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Perlindungan kasih sayang Tuhan bagi kami. Mungkin ada kami di antara kami yang sakit, kami boleh merasakan tetap dalam situasi apapun, Tuhan hadir bersama kami. Dan setiap kami yang sakit boleh mengalami kesembuhan lawatan Tuhan. Setiap kami yang sehat, tetap kami menjaga kesehatan kami. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami akan dengar firman-Mu berbicara pada kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali tentang bagaimana kita mengisi tangki kasih kita. Ya, saudara, mengisi kantong kasih kita sudah tetap penuh saudara. Kemarin kita belajar yaitu dengan cara bagaimana dengan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang memberikan kita ketenangan, kata-kata yang lembut, kata-kata yang membesarkan hati. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang yang kedua, yaitu mengenai tentang saat-saat yang mengesankan. Bahasa kasih tentang saat-saat mengesankan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus adalah contoh dan teladan buat kita yang sempurna. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menggunakan bahasa kasih Dia, menyentuh banyak orang, sehingga banyak orang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan tentang satu kisah yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, yaitu tentang perempuan Samaria saudara. Ya, perempuan Samaria. Jadi dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, di situ bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Jadi pada waktu itu Yesus sedang pergi melewati daerah Samaria dalam perjalanannya menuju Galilea. Ya saudara, dengan jelas di situ tertulis bahwa dia harus melewati daerah itu. Kenapa? Karena dia hendak menjumpai wanita Samaria. Ya, jadi ayat ini adalah bukti bahwa dialah yang menghendaki perjumpaan dengan wanita Samaria itu, dan itu juga yang berlaku pada kita sekarang ini. Bahwa dia ingin menjumpai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjumpai seorang perempuan Samaria. Ya saudara, bukan suatu kebetulan, memang Tuhan menghendaki menjumpai perempuan ini. Dan Tuhan ingin berbicara, berdialog dengan perempuan ini saudara. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 4 ayat 7, di situ katakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Lalu Yesus sedang duduk di sana dan Yesus berkata kepada perempuan itu, berilah aku minum. Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria, saudara. Nah kita melihat di sini bahwa Yesus punya bahasa kasih. Bahasa kasihnya adalah dia ingin berbicara, berdialog dengan manusia, saudara. Dia ingin berdialog, berbicara dengan manusia sebagai ciptaannya, saudara. Nah ini adalah Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan Yesus berikan contoh pada kita bagaimana Yesus berdialog dengan perempuan Samaria, saudara. Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus itu memberi kesan yang sangat luar biasa bagi perempuan ini, saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita di dalam keluarga kita? Ya, suami apakah menyediakan juga waktu buat istri dan anak-anaknya? Ya saudara, seringkali kita tidak punya waktu buat keluarga kita. Ya, sebenarnya apa sih yang menjadi kerinduan, kebutuhan daripada keluarga kita? Istri, suami atau anak-anak kita. Yaitu apa saudara? Saat-saat yang mengesankan saudara. Saat-saat yang mengesankan. Ya seperti Yesus lakukan. Yesus punya saat-saat yang mengesankan dengan perempuan Samaria. Ya saudara, saat-saat mengesankan bersama suami dan istri dan anak. Ini juga sangat didambakan saudara. Ya, di mana istri-istri membutuhkan, anak juga membutuhkan, mendambakan perhatian. Ya, mendapatkan perhatian penuh. Ya, dia ingin pasangannya, suami, istri, anak juga memusatkan perhatiannya kepada mereka, saudara. Jadi memberi waktu, melakukan hal-hal bersama, ya saudara, bisa berbicara bersama, ya saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama, ngobrol bersama, saat-saat mengesankan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga kita, saudara. Nah, misalnya kita di rumah, waktu kita sedang ada di rumah, bagaimana? Banyak kali kita semua ada di rumah, kelihatannya ada bersama, tapi semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing, saudara. Nah, saudara, merasa dicintai tidak selalu disebabkan
hal yang sama bagi dua orang yang berbeda. Tapi kita bisa belajar, merasa dicintai tidak selalu disebabkan oleh hal yang sama bagi dua orang yang berbeda. Ya saudara, bagi istri bahasa kasih dengan suami bisa berbeda. Ya, ada yang kemarin saya ceritakan tentang bahasa kasih suami, di mana suaminya sangat senang untuk mendengar istrinya mengatakan kata-kata yang meneguhkan, mendorong, ya, menghargai. Tapi di pihak istri mungkin hal itu bukan yang utama buat dia. Bisa berbeda saudara bahasa kasihnya saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bahasa kasihnya kepada semua orang itu berbeda. Ya, pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus menunjukkan bahasa kasihnya dengan saat-saat yang mengesankan. Ya saudara. Nah, di situ apa? Ada kebersamaan yang dibangun. Bahasa kasih bahasa kasih saat-saat yang berkesan adalah bicara tentang kebersamaan, saudara. Ya, aspek utama dari saat-saat mengesankan ini adalah kebersamaan. Ya, kebersamaan berarti perhatian yang dipusatkan. Ada bersama, tapi perhatian dipusatkan kepada siapa? Kalau kita suami istri, berarti perhatian difokuskan kepada suami dan istri, saudara. Nah, seperti yang kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab, juga salah satu di dalam Lukas 10 ayat 38, di situ bicara tentang Yesus datang ke rumah daripada Marta. Yesus disambut di sana. Yesus disambut di rumah Marta, tapi pada waktu Yesus masuk ke rumah Marta, ya, yang duduk dekat dengan kaki Yesus itu perempuan bernama Maria, saudara. Ya, pada Lukas pasal 10 ayat 39, Yesus datang, ya, ke rumahnya Marta, disambut, tapi ayat 39 yang duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus itu cuma Maria. Marta sibuk dengan pekerjaannya. Marta sibuk dengan kegiatannya untuk menyiapkan makan buat Yesus. Tapi saudara, kita melihat Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perhatiannya dengan khusus fokus kepada Yesus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita melihat di sini sampai Marta pun minta Tuhan Yesus mengizinkan Maria untuk membantu Marta bekerja menyiapkan makanan buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita melihat di sini adalah waktu bersama-sama, di mana Marta tidak menyerahkan waktu bersama Yesus. Tetapi Maria menggunakan waktu bersama Yesus, di mana Maria memberikan waktu untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan, saudara. Saudara, kebersamaan berarti perhatian yang dipusatkan. Yesus menaruh perhatian dipusatkan kepada Maria yang duduk mendengarkan dia. Dan Maria memusatkan perhatian kepada Yesus, apa yang Yesus sampaikan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita melihat saudara sebagai seorang ayah sedang duduk di lantai, main dengan anak, menggelindingkan bola atau main bola, ya saudara. Nah, kita melihat perhatian kita bukan fokus kepada bola itu, tetapi kepada anak yang sedang kita ajak main. Ya, saudara, pada saat itulah kita melihat bahwa kita sedang bersama. Tapi kalau kita sebagai seorang ayah sedang main bola, tapi kita mengangkat telepon dan bicara di telepon, berarti kita mengabaikan, kita tidak ada bersama dengan anak kita. Kenapa? Fokus kita pada telepon, saudara. Bukan fokus kita kepada anak yang sedang kita ajak main. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan ini seringkali juga terjadi seorang suami yang sedang nonton acara olahraga di TV. Ya, sementara ia sedang bicara dengan istri, kepada istrinya, ia membiarkan saat-saat mengesankan dengan istrinya itu lewat, saudara. Jadi istrinya tidak menjadi pusat perhatiannya dia. Ini juga terjadi sama saya, saudara. Seringkali saya juga alami, saudara, bahwa dalam kehidupan saya juga, seringkali saya sedang ngobrol dengan istri, saya lupa saya ada chat, membalas chat. Seringkali fokus saya tidak pada istri, tapi kepada chatting yang ada di HP saya, saudara. Saya pun sedang belajar bagaimana waktu saya bersama dengan istri sedang mengobrol dengan anak, saya betul fokus kepada mereka, saudara. Jadi saat mengesankan bukan berarti bahwa kita tidak harus menghabiskan saat-saat bersama. Ya, saat kebersamaan itu kita menatap tanpa henti kepada mata satu sama lain. Suami menatap istri, istri menatap suami. Ya, artinya kita sedang melakukan sesuatu bersama dan bahwa kita sedang memberi perhatian sepenuhnya kepada orang di depan kita. Ya, aktivitas berdua
terlibat melakukan sesuatu yang penting, saudara. Ya, yang dimana di situ secara emosi kita menghabiskan waktu yang dipusatkan satu sama lain, saudara. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada saat-saat yang mengesankan. Yang pertama ada bicara tentang saat mengesankan bersama-sama. Yang kedua apa? Percakapan yang mengesankan. Ya, percakapan yang mengesankan. Ya, bagaimana percakapan kita dengan pasangan kita? Yesus memberikan contoh kita. Yesus punya percakapan yang mengesankan. Waktu Yesus berdialog dengan wanita Samaria, Yesus menyampaikan, mulai bicara tentang minum. Yesus minta minum, Yesus bicara tentang air hidup. Yesus bicara tentang, lalu perempuan itu menceritakan bagaimana mendapatkan air itu. Dan perempuan ini mau menemukan air hidup itu. Lalu akhirnya Yesus berbicara tentang penyembahan. Dan akhirnya perempuan ini bisa bertemu dan mengalami Yesus secara pribadi. Karena Yesus menyingkapkan segala sesuatu tentang pribadinya dan perempuan ini terbuka. Jadi percakapan yang mengesankan, saat-saat yang mengesankan itu juga bukan hanya bersama-sama. Tapi juga apa saudara? Ada percakapan yang mengesankan. Seringkali kita menjadi pasangan suami istri atau ayah yang tidak punya percakapan yang mengesankan. Percakapan kita selalu memojokkan, percakapan kita selalu menyatakan bahwa kita ini paling benar, kita paling baik, ya, kita lebih berpengalaman, ya, sehingga komunikasi kita, percakapan kita tidak mengesankan. Orang sudah tertutup dengan kita. Di situ dibutuhkan dialog yang simpati di mana dua orang berbagi. Yesus berdialog dengan perempuan Samaria tidak menuduh bahwa dia adalah seorang perempuan pezina, pelacur. Tapi Yesus menyatakan bahwa dia ada pribadi yang sangat penting, saudara. Pribadi yang perlu diselamatkan, saudara. Ada simpati, ada empati. Yaitu ada berbagi pengalaman, berbagi pikiran, perasaan, hasrat, keinginan. Dan mereka dalam suatu konteks yang ramah dan tidak putus-putus. Jadi percakapan yang mengesankan. Di situ ada dialog yang simpatik, dialog yang empati. Ada di situ berbagi pengalaman, pikiran, perasaan, dan hasrat. Mereka dalam satu konteks ramah, saudara. Dan tidak putus-putus. Jadi percakapan yang mengesankan, saudara. Ya, jika kita tahu bahasa kasih pasangan kita, bahasa kasih anak-anak kita, ada saat-saat mengesankan. Di situ diperlukan dialog seperti itu, penting sekali bagi emosi perasaannya. Bahwa ia dicintai. Waktu kita menyampaikan percakapan yang mengesankan, ya, dan ini menyentuh pasangan kita, menyentuh anak-anak kita, sehingga mereka merasa dicintai oleh kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan perkataan mengesankan dengan kata-kata mendukung ada bedanya, saudara. Kalau perkataan mengesankan dipusatkan pada apa yang kita sedang dengar, tapi kalau kata-kata mendukung dipusatkan dari apa yang sedang kita ucapkan. Ya, itu ada dua hal yang beda, ya. Jika kita berbagi kasih sayang kepada pasangan melalui waktu itu dalam percakapan, ya, itu bicara tentang perkataan mengesankan, ya. Kita memusatkan untuk mengajak Anda berbicara sampai mendengar dengan simpatik pada apa yang Anda katakan. Jadi kita mendengarkan dan mengajak lawan bicara kita untuk bicara sampai kita mendengarkan dengan simpatik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan-perkataan mengesankan itu, saudara, ya. Itu adalah bagian daripada saat-saat mengesankan. Seringkali kehadiran kita tidak mengesankan bagi keluarga. Kenapa? Banyak kata-kata kita yang kasar. Kata-kata yang tidak simpatik, empati dengan lawan bicara kita, istri dan anak-anak kita. Kenapa? Di situ kata-kata kita memojokkan, kata-kata kita tidak peduli dengan apa yang mereka rasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah, sudah ilustrasi tentang seorang yang datang kepada konselor. Dia bicara, ya, kepada konselor, dia mengatakan bahwa dia namanya Rico, dia bertemu dengan konselor, dia usia 43 tahun, dia sudah menikah 17 tahun. Ya, dia datang pada konselor lalu dia bilang, benar-benar saya tolol sekali. Lalu konselor itu bertanya, kenapa? Dia berkata, saya 17 tahun menikah, sekarang saya menyadari bahwa saya tolol. Lalu konselor itu tanya, kenapa kamu bisa merasa seperti itu? Ya, istrinya itu pulang kerja dan menceritakan semua permasalahan yang ada di kantornya. Lalu suaminya ini memberikan nasihat, Rico ini memberikan nasihat kepada istrinya. Berulang-ulang terus disampaikan oleh istrinya dan suaminya selalu mengatakan yang sama. Kamu lakukan aja apa yang aku nasihatkan sama kamu. Ya saudara, itu berulang-ulang kali disampaikan ya kepada
Istrinya saudara, setelah 3-4 malam berbicara mengenai hal itu, suaminya memberitahu istrinya bahwa apa? Ia tidak perlu mengharapkan simpatik dari saya lagi. Suaminya marah saudara, karena istrinya tidak mau mendengarkan nasihat dia saudara. Akhirnya apa? Saudara, dia sangat menyesalkan apa? Istrinya meninggalkan dia. Waktu istrinya meninggalkan si Riko ini, dia baru sadar bahwa di saat yang lain ia memungkinkan masalah itu lagi saudara. Aku tidak mendengarkan dia lagi. Aku tidak mau mendengarkan lagi dia. Dia begitu marah dengan istrinya. Tapi saudara, di situ dia baru sadar waktu istrinya meninggalkan dia. Dia sadar bahwa istrinya tidak menginginkan nasihat. Dia baru sadar bahwa istrinya membutuhkan simpati. Dia baru sadar setelah istrinya meninggalkan dia. Dia mengatakan, saya seharusnya mendengarkan istri saya. Saya harus memberikan perhatian sama istri saya. Bagaimana istri saya merasa nyeri dan tekanan yang dia hadapi, himpitan yang dia hadapi. Dia baru sadar setelah istrinya meninggalkan dia. Dia mengatakan, ia ingin tahu bahwa saya mencintai dia. Sebenarnya yang dibutuhkan istri itu pada waktu itu dia katakan, dia pengen tahu saya mencintai dia enggak. Istrinya perlu Riko ada bersama dengan dia. Ya, istrinya tidak butuh nasihat. Istrinya hanya butuh dimengerti saudara. Saudara, sehingga Riko mengatakan saya ini tolol sekali. Seringkali kita suami-suami berpikir dengan logika. Kita sudah dianalisa di pikiran kita untuk memberikan jawaban-jawaban. Padahal sebenarnya yang butuhkan pasangan kita, istri dan anak kita bukan jawaban. Kadang-kadang hanya kita perlu mendengarkan mereka. Kita perlu memperhatikan mereka. Kita perlu mengerti mereka. Ya saudara, bukan perlu nasihat, bukan perlu jalan keluar saudara. Nah, Riko menyesal karena dia memaksakan nasihat dia. Mestinya kita harus memberi nasihat, tetapi hanya apabila diminta dan tidak pernah dengan cara merendahkan. Kalau saudara dibutuhkan nasihat dari pasangan saudara, baru saudara memberikan nasihat. Kalau istri dan suami kita atau anak kita tidak perlu nasihat, jangan kita memberikan nasihat. Ya, mungkin mereka hanya perlu mendengar. Kita hanya perlu mendengarkan apa yang mereka mau sampaikan saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita melihat kebersamaan, mengucapkan kata-kata yang berkesan itu sangat dibutuhkan di sana. Dibutuhkan simpatik, dibutuhkan pengertian ya untuk kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita dan keluarga kita. Di situ kita juga belajar berbicara dengan baik ya, belajar berbicara dengan baik. Seringkali kita selalu menggunakan akal kita. Pria-pria kalau ditanya apa yang kamu rasakan, saya pikir saudara. Nah itu sehingga tidak nyambung. Nah ini perlu kita latihan untuk melatih emosi kita, perasaan kita, takut, cemas, marah. Kita perlu mengenal itu saudara. Ya, kadang-kadang kita perlu melis tentang bagaimana mengenal emosi kita, kejadian kita setiap hari. Hari ini coba kita tulis 3 kejadian bagaimana emosi kita. Misalnya saudara ada kejadian mobil saudara ditabrak orang atau mau diserempet orang. Nah di situ saudara menulis bagaimana perasaan saudara. Mungkin saudara marah. Mungkin ada bagian mobil saudara yang dicoret orang. Ya kan dipukul orang. Bagaimana perasaan saudara? Mungkin saudara jengkel. Ya mungkin saudara di rumah juga mungkin pompa air rusak. Saudara apa yang saudara rasakan? Mungkin kecewa saudara. Nah, mungkin saudara bekerja tiba-tiba proyek saudara itu tidak selesai. Bagaimana perasaan saudara? Nah itu seringkali kita perlu menulis kejadian-kejadian membuat emosi kita seperti apa. Sehingga kita bisa mengetahui emosi kita saudara. Ingat bahwa emosi itu sendiri tidaklah bicara tentang baik atau buruk. Emosi-emosi itu hanya sekedar respon psikologi terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata ya kan. Aku lapar. Ya, Yesus pernah berkata juga bahwa aku rasanya mau mati. Aku haus. Ya, Yesus mengungkapkan perasaannya, menceritakan juga apa yang dia rasakan saudara. Emosi-emosi yang ada dalam diri Tuhan Yesus mengenali juga. Ini mengajarkan kita sebagai manusia bahwa kita punya emosi, ada jiwa kita. Dan kita belajar untuk mengenali itu. Dan kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Ya saudara yang dikasih Tuhan, ini yang saya mau bagikan hari ini tentang saat-saat yang mengesankan saudara. Dan saya tambahkan lagi tentang aktivitas mengesankan. Coba saudara, aktivitas yang mengesankan
Ada nggak di dalam kehidupan kita dengan pasangan kita tentang aktivitas yang mengesankan? Aktivitas yang mengesankan mungkin seperti menyibukkan diri di kebun bersama, mengunjungi ya Tuhan, belanja barang-barang bersama, mendengarkan musik bersama, piknik bersama, berjalan kaki bersama, mencuci mobil atau membersihkan rumah bersama. Saudara, itu dilakukan bersama-sama, ada aktivitas yang mengesankan saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang jangan kita lewatkan saudara. Jangan kita harus perhatikan bahwa perlu aktivitas, bukan hanya percakapan yang mengesankan saja, tapi aktivitas yang mengesankan. Seperti Tuhan Yesus juga punya aktivitas dengan murid-murid. Waktu murid-murid Petrus sudah menangkap ikan tidak dapat ikan, Yesus berkata, mari kita berangkat kemana? Ke tempat yang dalam. Petrus berkata, sudah semalaman Tuhan kami tidak menangkap ikan, tapi karena Engkau yang menyuruh, aku turut. Dan Petrus taat kepada perintah Yesus. Mereka melakukan aktivitas mengesankan. Pada waktu mereka melempar jala di tengah yang paling dalam di danau itu saudara. Mereka dapat ikan yang banyak saudara. Sampai mereka berlutut dan menyembah Tuhan. Dan mereka takjub. Itu ada aktivitas yang mengesankan antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Murid-murid dengan Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Kita mungkin punya aktivitas yang mengesankan dengan pasangan kita. Dengan anak kita saudara. Ya. Nah saudara, di mana kita lakukan bersama-sama saudara. Saat-saat mengesankan yang kita pelajari hari ini, Yesus menjadi contoh teladan bagaimana bahasa kasih yang Yesus bisa ajarkan kepada gerejanya. Kita harus belajar bagaimana bahasa kasih ya kepada orang-orang itu pasti beda. Yesus sentuhan kasihnya pada orang-orang beda. Demikian saudara dengan istri dan anak saudara, sentuhannya beda. Kita perlu mengetahui bahasa kasih pasangan kita apa, anak-anak kita apa. Sehingga itu yang apa yang kita sampaikan, itu betul-betul menjadi kebutuhan yang utama bahasa kasih mereka. Seperti yang Yesus lakukan kepada perempuan Samaria. Seperti yang Yesus lakukan kepada Maria. Seperti yang Yesus lakukan kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Saat di mana di situ bahasa kasih tentang saat-saat mengesankan, bicara tentang kebersamaan, percakapan yang mengesankan, ya saudara, terus berbicara ya dengan percakapan yang mengesankan, belajar berbicara ya, dan juga ada aktivitas yang mengesankan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tutup dengan apa yang kita sudah pelajari, kita pelajari hari ini. Jika kita bisa melakukan saat-saat mengesankan kepada pasangan kita, suami, istri dan anak kita, ya, seperti bahasa kasih utama mereka, pasti tangki kantong kasih mereka akan penuh dan mereka pasti akan bahagia. Seperti Yesus Tuhan menjadi teladan kita. Perempuan Samaria menemukan keselamatan, identitas diri dan menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Dan dia menceritakan pengalamannya dengan Yesus kepada banyak orang saudara. Maria juga menyediakan waktu bersama Yesus. Mendengarkan Yesus. Dia diingat, dia menjadi teladan dan memilih hal yang utama dalam kehidupannya yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa hasil dari saat mengesankan perempuan Samaria hidupnya diubahkan Tuhan, diselamatkan. Dan dia menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan, membagikan kasih Tuhan kepada semua orang. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hari ini kita belajar tentang bahasa kasih, yaitu saat-saat yang mengesankan. Biarlah ini mengubah kehidupan kita. Bahwa kita harus benar-benar mengetahui bahasa kasih pasangan kita dan keluarga kita. Sehingga kita bisa mengisi kekosongan hati mereka, tangki kasih mereka. Dengan apa saudara? Dengan bahasa kasih yang tepat. Yaitu apa? Kebersamaan, percakapan yang mengesankan. Dan kita belajar berbicara kepada mereka dengan empati, ya saudara. Dengan merasakan emosi, ada emosi di dalamnya. Dan ada aktivitas mengesankan yang kita bisa lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan mengasihi kita dan biarlah lewat hal ini kita akan belajar. Kita mau bertumbuh supaya kehidupan kita memuliakan Tuhan. Dan keluarga kita boleh bahagia dan mereka akan bagikan kasih. Ya seperti yang dialami perempuan Samaria. Demikian keluarga kita, istri anak-anak kita akan bagikan kasih yang mereka dapatkan dari suami. Yang mereka dapatkan dari papa. Yang mereka dapatkan dari mama mereka. Sehingga dunia ini akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih Kristus. Dan hidup di dalam damai bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua saudara. Dengan situasi yang sangat menyempaskan. Situasi yang tidak memungkinkan. Situasi yang sulit. Saudara,
dengan kita bisa mengisi kantong kasih, tangki kasih keluarga kita. Ya saudara, maka keluarga kita akan menjadi kuat. Ya, keluarga kita menjadi kuat. Keluarga kita bisa menghadapi semua tantangan rintangan. Kenapa saudara? Kita mengizinkan kasih Allah memenuhi kita. Kita mengizinkan kasih Kristus memenuhi kita. Kita mengizinkan hadirat Tuhan memenuhi kita. Dan itu yang membuat kita tahan dan bisa berdiri dan bisa setia sampai akhir. Pernikahan kita, keluarga kita akan bahagia dan setia sampai akhir kepada Tuhan. Dan kita tetap menjadi keluarga yang menjadi contoh dan teladan bagi semua orang. Gereja ini menjadi gereja yang menjadi contoh terang bagi gereja, bagi kota dan bangsa ini. Tuhan berkati saudara di dalam nama Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan, seringkali kami mengabaikan apa yang menjadi bahasa kasih pasangan kami, suami, istri, anak, orang tua. Seringkali kami memaksakan bahasa kasih kami kepada mereka. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus punya pola yang berbeda. Tuhan Yesus mengetahui bahasa kasih dari orang-orang yang Dia tuju. Ya Tuhan, sentuhannya begitu luar biasa. Tolong kami, berikan kami kepekaan ini Tuhan. Biarlah kalau bahasa kasih pasangan kami adalah saat-saat mengesankan. Biarlah kami betul-betul memanfaatkan, ya Tuhan, setiap kesempatan untuk memberikan kesan kepada mereka. Kebersamaan yang kami bisa bangun, percakapan yang mengesankan yang kami bisa bagikan kepada mereka. Atau mereka bercerita kepada kami boleh menjadi pendengar yang baik. Dengan empati, dengan simpati Tuhan. Terhadap istri dan anak-anak kami. Ataupun orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, seringkali kami tidak memahami emosi keluarga kami. Seringkali, ya Tuhan, kami tanggapi dengan salah. Kami seringkali memberikan nasihat. Kami seringkali mendorong, kami seringkali menghakimi mereka. Tolong kami belajar mengerti. Kadang-kala mereka hanya perlu didengar. Kadang-kadang mereka hanya perlu diperhatikan. Kadang-kadang mereka hanya perlu dimengerti. Ya Tuhan, mereka sudah mengetahui jawabannya. Kadang-kadang mereka perlu kami ikut merasakan apa yang mereka sedang hadapi. Tuhan, tolong mampukan kami untuk memahami hal ini. Mampukan kami juga bisa membagi waktu dalam kesibukan kami. Sehingga kami punya aktivitas mengesankan. Ya Tuhan, sehingga istri dan anak-anak kami tidak akan lupa aktivitas mengesankan itu Tuhan. Mungkin kami beribadah bersama, berdoa bersama, atau kami berjalan bersama. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami peka akan hal ini. Kami dimampukan bisa melakukan hal ini. Mungkin suatu yang sulit karena kami mungkin tidak punya pola itu pada waktu kami masih kecil. Ya Tuhan, tapi kami mau belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus pun telah melakukan hal ini. Sehingga perempuan Samaria diubahkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Kami mau lewat hidup kami diselamatkan Tuhan. Istri anak kami diselamatkan Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Sehingga mereka akan ceritakan tentang kasih Tuhan yang mereka alami. Ya Tuhan, lewat kehidupan kami yang mereka alami sendiri dari sentuhan Tuhan juga. Bapa, terima kasih. Tolong kami ya Bapa, supaya hidup kami terus dipenuhi dengan kasih surgawi. Penuh dengan kasih Allah yang kami dapat bagikan dengan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kasih yang utama bagi mereka. Dengan bahasa kasih yang utama, inilah kami bisa lakukan dan bagikan pada mereka. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sungguh sangat baik. Dan kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Dan kami akan datang kepadamu. Mari saudara, kita angkat tangan kita sama-sama berdoa buat bangsa Indonesia yang kita cintai. Bapa, terima kasih kami berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Tuhan, bebaskan bangsa kami dari semua dosa. Bebaskan bangsa kami dari segala penyakit virus COVID-19. Bebaskan bangsa kami Tuhan. Bebaskan bumi ini juga Tuhan. Kami berdoa Presiden Joko Widodo bersama keluarga. Wakil Presiden bersama keluarga. Menteri Kabinet bersatu bersama keluarga mereka. Anggota Dewan DPR RI, Provinsi, Kota, Dewan Perwakilan Daerah. Kami berdoa dalam nama Yesus, TNI, Polri dan seluruh jajarannya. Kami berdoa buat Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT-nya. Kami berdoa buat tenaga medis Tuhan. Para dokter, perawat, rumah sakit, puskesmas. Para bidan yang menangani orang-orang yang sakit COVID. Atau yang mereka sedang mengalami penyakit yang lain. Tuhan, mampukan mereka bisa menangani semua dengan baik dan tepat sasaran.
segala kebutuhan obat-obat juga tercukupi Tuhan, dan mereka sembuh dan pulih. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga masyarakat Indonesia semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Perekonomian juga kembali pulih. Kami mohon pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan atas bangsa kami. Tuhan terima kasih, berkati para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, gembala-gembala sidang di seluruh Indonesia, pimpinan-pimpinan gereja sinode aras nasional. Ya Tuhan, diberi kekuatan, kemampuan untuk bisa terus melakukan amanat agung, tetap terus menggembalakan jemaat dengan baik. Kami doa buat gereja GPKD, gereja Pantai Kosta Karismatik, dari pengurus pusat daerah juga Tuhan berkati, sehat-sehat, bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Mereka hidup bersama, bergandengan tangan untuk saling mengasihi dan mengabarkan kabar keselamatan kepada semua orang. Dalam nama Yesus Tuhan tolong semua kegiatan program sinode bisa berjalan dengan baik. Tuhan semua bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan kami berdoa sujemaat GPKDI Pontianak, diberkati Tuhan rumah tangga mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka, kuliah mereka, usaha mereka, mereka sebagai pegawai negeri. Tuhan berkati mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka hidup dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Anggap apa yang mereka lakukan berhasil dan mereka diberkati dan menjadi berkat. Berkati setiap anak-anak muda yang belum punya jodoh, Tuhan berkati mereka supaya mereka dapat pasangan hidup yang seiman, sepadan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pasangan-pasangan suami istri belum anak diberkati. Kandungan ibu-ibu istri ini menjadi bisa hamil dan tahun depan bisa punya anak. Mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati, terbuka jalan, mereka dapat pekerjaan terbaik, keuangan mereka meningkat, dan terus mereka mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan kesembuhan terjadi bagi mereka. Ya Tuhan, baik Pak Akeng, Pengli, Mama Pengli, Asuk Ahang, Mama Yesika, Johan, dalam nama Yesus, istri Pak Stefanus Effendi, istrinya Pak Yakub, ya Tuhan Ibu Wineke, kami berdoa buat Kowili, ya Tuhan kami buat teman-teman kami, Pak Nanang, Pendeta Nanang, teman-teman kami yang lain yang sakit, Tuhan jamah, kesembuhan pemulihan terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan dengar semua doa kami. Mari sudah angkat tangan, sudah terima berkat Tuhan. Bapak, ulurkan tanganmu dan berkati setiap kami. Ya Tuhan, kami juga sebelum mengakhiri kami akan membawa persembahan kami. Baik kami transfer secara online ataupun kami membawa persembahan ke rumah Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan kami. Semuanya boleh menyenangkan hatimu. Dan apa yang kami lakukan, kami melakukan dengan kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Dan Tuhan telah memberkati kami. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau semua umat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulang dan terima seluruh berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan alami seluruh berkat Bapa yang berlimpah-limpah dan damai sejahteranya. Kasih sayang dari Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kita, menuntun kita. Bahwa kita menang selalu, bertumbuh serupa Kristus, menjadi dewasa, dan kita hidup saling mengasihi dan menjadi mempelai Allah menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Haleluya.